Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita murojaah sebentar. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai makna dan keutamaan basmalah. Para ulama, para dai, para penulis muslim ketika mereka memulai tulisan atau karangan mereka biasanya diawali dengan lafaz basmalah. Kenapa? Karena tujuan mereka memulai dengan lafaz basmalah dalam tulisan atau karangan mereka adalah dalam rangka mencontoh kitabullah atau Al-Quran. Karena seluruh isi Al-Quran, surat-surat yang ada dalamnya pasti diawali dengan basmalah, kecuali satu surat saja, yaitu surat At-Taubah. Yang kedua, karena mereka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah ketika surat menyurat dengan para raja, tulisan beliau senantiasa diawali dengan lafaz basmalah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seorang mengawali sesuatu perbuatan yang baik, dia mau belajar, dia mau membaca, dia melakukan apapun yang itu merupakan kebaikan, maka ketika dia memulai dengan basmalah, maka insya Allah aktivitas atau kegiatannya tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, makna Allah itu adalah al-ma'luh. Allah Subhanahu wa taala artinya adalah zat yang berhak disembah hubban wa ta'dziman, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Allah artinya adalah zat yang berhak disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disembah, dicintai dan diagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz Ar-Rahman juga sudah kita jelaskan, artinya adalah zat yang memiliki kasih sayang atau sifat rahmat yang luas, sehingga siapapun makhluknya pasti akan mendapatkan Ar-Rahmannya Allah, rasa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahim juga sudah kita jelaskan, artinya adalah zat yang kasih sayangnya pasti akan sampai kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba-hamba yang dikehendaki atau hamba yang khusus ini maksudnya adalah hanya orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Juga dalam surat yang lain Allah berfirman, innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha pengasih dan Maha penyayang kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam. I'lam kalau kita artikan ketahuilah, ketahuilah. I'lam di sini ada dua faedah ketika Syekh memulai setelah basmalah dengan i'lam, adalah supaya yang pertama, orang yang mendengarkan ucapan beliau ini atau orang yang melihat tulisan beliau ini, dia akan bersiap-siap untuk mendapatkan ilmu, karena i'lam itu sebagaimana iklan, sebagaimana kayak orang iklan itu, ketahuilah.
ketahuilah, sebagaimana nanti kalau ada di masjid akan ada pengumuman, maka orang pasti akan memasang telinganya, ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan. Maka Syekh juga demikian, ketika memulai dengan kata i'lam itu menunjukkan supaya pendengarnya itu bersiap-siap untuk mendengarkan atau mengetahui apa yang akan beliau sampaikan. Dan yang kedua, kalimat i'lam itu biasa digunakan ketika akan menyebutkan sesuatu yang penting, yang hendaknya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, ketika ada kata-kata i'lam, maka setelah kata i'lam itu adalah sesuatu yang amat sangat penting, sesuatu yang amat sangat penting. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata i'lam ini al-ilmu. Kalau ditafsir nanti alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam. Di situ diambil al-ilmu. Nah, insya Allah kita akan menjelaskan tentang ilmu ini, makna, hukum, dan keutamaan menuntut ilmu. Ya, satu-satu. Sekarang makna ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan definisi atau arti yang beragam tentang ilmu. Kita akan sebutkan 3 saja. Yang pertama, ilmu adalah lawan dari kebodohan. Maka segala sesuatu akan menjadi jelas dengan diketahui lawannya. Oh, ini orang yang berilmu. Lawannya, oh, ini orang yang bodoh. Yang kedua, ilmu adalah mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Maka kebalikannya, seseorang yang tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan atau bahkan mengetahui sesuatu berkebalikan dengan hakikat sebenarnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Yang ketiga, ilmu adalah mengetahui petunjuk disertai dengan dalil-dalil atau buktinya. Ilmu adalah mengetahui petunjuk disertai dengan dalil-dalil atau buktinya. Dan jika dimutlakkan, ketika kita wajib belajar ilmu, gak ada tambahan apapun, belajar ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun ilmu-ilmu yang umum selain ilmu syar'i itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yakni apa sih fardu kifayah itu? Yakni jika sebagian kaum muslimin sudah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian lain menjadi gugur kewajibannya untuk mempelajarinya. Misalkan ilmu kedokteran, ilmu teknik, kemudian ilmu kimia, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika ilmu-ilmu tersebut memberikan manfaat kepada umat secara umum maupun kepada kaum muslimin secara khusus. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukum menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama Islam hukumnya wajib ain. Wajib ain. Wajib ain berarti adalah wajib bagi setiap orang dan tidak bisa diwakilkan. Sebagaimana sholat itu adalah fardu ain, tidak boleh sholat diwakilkan sama orang lain. Maka menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama juga
wajib ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan, peribadahan kita, bagaimana kita sholat, kita berwudu yang benar, kita berpuasa, kita membayar zakat, dan seterusnya. Kemudian juga perkara-perkara yang diharamkan agar bisa dijauhi, ya. Kemudian juga nanti tentang muamalah, itu dasar-dasarnya, bagaimana jual beli yang benar, bagaimana pinjam meminjam, sewa menyewa yang seperti syariat bagaimana. Kemudian bagaimana kalau orang itu berhutang kepada orang lain semuanya. Maka yang dasar-dasar seperti ini juga dipelajari. Hal ini sesuai dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan perkara lain, maka mempelajari perkara lain itu hukumnya menjadi wajib. Ini sebagaimana disebutkan dalam perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 80. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan mengenai makna ilmu, kemudian hukum menuntut ilmu. Yang berikutnya adalah keutamaan mempelajari ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu dari keutamaan ilmu adalah ilmu akan mengangkat derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Dalilnya ada pada firman Allah Ta'ala yang insyaallah kalian sudah hafal semuanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Juga dalam firman Allah, yaitu dalam surat Az-Zumar, Allah SWT berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu? Maka tidak akan sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, ini keutamaan ilmu. Juga dalam firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam surat At-Taha ayat 114. Ini keutamaan ilmu. Jadi orang yang berilmu, Allah SWT, yang pertama tadi apa? Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti akan beda, tidak sama kedudukannya, tidak sama derajatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan berdoa oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Rasulullah tidak diperintahkan untuk meminta tambahan harta. Rabbi zidni malan misalkan, ya Allah tambahkan kepada aku harta, tidak. Akan tapi beliau diperintahkan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja tentang pembahasan mengenai makna, hukum dan keutamaan mempelajari ilmu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.